Perkenalkan, nama saya Miranti. Jadi saya itu awal gabung di Raiwet itu tahun bulan November 2019. Akhirnya aktivitas saya itu ya asisten dosen sambil ngajar. Saya buka Instagram, ada info-info loker gitu. Kebetulan saya nemu iklannya Raiwet Villa Bukit Mas waktu itu lagi open untuk marketing. Akhirnya saya coba iseng-iseng aja, padahal nggak tahu sama sekali itu agent itu apa, agent properti itu apa, sebenarnya belum tahu sama sekali. Karena saya juga ada punya temen, dia udah gabung duluan di properti ternama juga di Surabaya, terus saya lihat kehidupannya dia itu lebih oke setelah dia menjadi agent properti gitu loh Pak. Pekerjaan ini itu juga bisa dibuat jangka panjang gitu loh Pak, nggak cuman setahun 2 tahun gitu, kan bisa dibuat sampai kita berapa tahun ke depan gitu. Jadi ya oke lah Pak, akhirnya ya tertarik dari situ. Pertama saya udah gabung di Raiwet, itu kan memang saya benar-benar nggak tahu ini harus ngapain gitu ya Pak. Saya cuma datang ke kantor, dengerin kayak senior itu caranya telepon, cara negosiasi, terus juga tanya ke teman-teman yang udah lama di situ. Dia tuh sebenarnya harus ngapain kayak gitu sih Pak. Terus nyoba untuk cari listingan, muterin. Pertama dulu tuh saya memang fokusnya di area Ketintang karena memang deket rumah kan Pak. Jadi udah dari situ ternyata saya nemu banyak listingan yang sampai sekarang itu jadi trade area saya di daerah sana. Terus coba telepon dari koran waktu itu. Terus akhirnya ya lama-lama ya udah mulai terbiasa. Terus saya coba follow up buyer yang lama-lama karena ada namanya floor time, itu sangat membantu saya sih Pak untuk menerima respon-respon. Saya di situ diarahkan sama ada teman saya itu buat coba kamu follow up lagi buyer yang lama-lama, mungkin ada yang memang belum dapet atau apa gitu. Terus akhirnya di bulan Februari itu saya follow up buyer yang dari bulan Desember, Januari kayak gitu-gitu. Terus ya kebetulan setelah saya follow up, survei lagi, kebetulan closingnya di bulan Maret semua. Lebih banyak belajar lagi sih Pak sebenarnya. Kok saya kan tahu kobrokan setelah saya tahu kasus-kasus dari teman-teman yang lain kan Pak. Jadi sebelumnya saya tuh nggak paham kobrok itu apa atau apa gitu. Jadi ya lebih banyak tanya-tanya lagi, lebih belajar lagi kayak gitu sih Pak. Karena memang sampai sekarang pun masih belajar. Aktivitas saya ya belajar maksudnya lagi follow up vendor-vendor listingan lama saya, mungkin ada yang turun harga atau yang cari yang hot gitu loh Pak, hot listing, untuk saya tawarkan ke klien-klien yang memang dulu lagi ngincer rumah itu tapi memang dulu harganya tinggi, sekarang lagi turun, terus ya saya tawarkan lagi. Dari lebih fokus ke iklan juga. Karena kalau banner mungkin selama pandemi ini nggak seramai sebelum pandemi ya Pak ya, mungkin ada jarang orang keluar juga. Jadi lebih banyak respon itu dari iklan. Suka-dukanya itu sukanya itu ya kalau memang kita memenuhi target ya Pak ya, memenuhi target closing itu pasti kayak kok bisa ya Bendera itu tuh sampai pernah bisa nggak ya aku closing rumah di atas 1M, cuman itu Pak target pertamanya, keinginan saya pertama itu tercapai gitu loh Pak. Ya saya lagi ngejar closingan sewa yang besar-besar sih Pak, kayak yang di atas 100 kayak gitu, jadi nggak stuck yang di 50, 35 kayak gitu. Kayaknya lagi banyak dari sini tuh saya banyak ketemu klien-klien yang kayak memang bisa dijadikan partner gitu loh Pak. Jadi nggak sekedar hanya klien beli rumah atau apa, mungkin bisa jadi kayak teman yang buat jangka panjang Pak, buat teman partner kerja selanjutnya atau apa kayak gitu sih Pak. Dan bisa lebih sabar juga ya Pak ya kerja di sini. Karena kan kita ketemu klien itu
harus paham itu Pak, tahu klien yang benar-benar ya kalau kedapatan yang enak ya yang enak, kalau yang enggak ya kita harus benar-benar mahamin kayak gitu. Dukanya pernah sempat waktu itu udah nggak apa maksudnya susah closing, kayak udah pernah sempat down gara-gara kok nggak closing ya udah berapa bulan ini. Terus ya akhirnya ya coba-coba lagi, kan juga namanya proses itu kan butuh waktu ya Pak ya. Harus banyak belajar juga. Sebenarnya kalau untuk jadi di sini tuh kayak sebenarnya harus konsisten sama diri sendiri ya Pak ya. Misalnya kok cuma join aja, cuma sekedar join tapi mereka tidak melakukan apa-apa, tapi mereka berekspektasi tinggi bahwa jadi marketing itu enak, banyak uangnya, tiba-tiba sebulan itu gajinya melebihi gaji kantor gitu kan, tanpa mereka bekerja keras untuk melakukan apa-apa kan ya sama aja nggak bisa. Jadi menurut saya sih kok udah memang mereka memang niat untuk gabung di Riwet, mereka harus konsisten dengan apa yang mereka lakukan, ya pasti kan hasilnya bakal maksimal. Jadi kalau untuk sekedar mengajak-ngajak tanpa mereka dari hatinya enggak ya susah ya Pak. Meskipun memang nggak diwajibkan tiap hari untuk kantor kan, enggaknya ada usahanya. Tiap hari itu memang ada, tiap minggu itu ada yang the listing atau yang respon buyer kayak gitu. Jadi kan ada bahan untuk closingan gitu loh.